Apa itu pengembangan diri? Bagaimana caranya menjadi trainer? Dan apa yang harus kita lakukan jika kita ingin membantu orang lain mengembangkan diri mereka sendiri ya? Kalau kalian penasaran dengan jawabannya, simak video ini ya. Untuk melakukan kegiatan pengembangan diri pada orang lain, kita perlu melakukan pengembangan diri pada diri kita sendiri terlebih dahulu. Hal ini dikarenakan kita perlu mengetahui potensi-potensi yang ada pada diri kita sebelum membantu orang lain memaksimalkan potensi mereka. Ciri individu yang sudah berkembang adalah mereka sudah memahami bahwa belajar adalah suatu kebutuhan dan mengetahui terkait sumber-sumber kekuatan belajar mereka. Karena itu, penting bagi kita untuk mengetahui tentang konsep Self-Directing Learning atau SDL dan Self-Therapy. Lalu, apa itu Self-Directing Learning? Self-Directing Learning adalah pemahaman bahwa keberhasilan suatu proses belajar adalah tanggung jawab diri sendiri. Dalam konteks pengembangan diri, konsep ini mengajarkan individu untuk menjadi proaktif dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran mereka. Untuk self-therapy sendiri adalah praktik-praktik dan strategi yang individu gunakan untuk merawat dan meningkatkan kesejahteraan mental dan emosional diri mereka sendiri. Self-directing learning dan self-therapy adalah dua konsep yang saling terkait dan dapat saling memperkuat dalam konteks pengembangan diri. Meskipun keduanya memiliki fokus yang berbeda, mereka berkontribusi pada upaya individu untuk bertanggung jawab atas perkembangan diri mereka sendiri. Seseorang yang memiliki pribadi berkembang juga memiliki mentalitas pantang menyerah. Mentalitas pantang menyerah ini dikaitkan dalam mengejar kesuksesan. Karena seperti yang kita tahu, kesuksesan itu melompat dari satu kebelumberhasilan ke kebelumberhasilan yang lain. Mereka yang memiliki pribadi kuat tidak akan kehilangan antusiasme dalam menempuh setiap proses dan perjalanan dalam mengejar kesuksesan. Lalu, apa yang dapat kita lakukan ketika kita sudah berhasil mengembangkan diri kita sendiri? Nah, kita sudah dapat melakukan kegiatan pengembangan diri kepada orang lain. Kegiatan pengembangan diri ini terdiri dari coaching, training, terapi atau konseling, mentoring, dan juga consulting. Semua kegiatan ini bisa dipelajari bagi mahasiswa kecuali mentoring, karena mentoring dilakukan dari expert kelas expert. Karena itu kita perlu belajar lagi, mengembangkan diri lagi, dan mencari pengalaman lagi untuk menjadi seorang expert. Training, consulting, mentoring, dan coaching ditujukan bagi mereka yang tidak memiliki masalah dengan diri mereka ataupun lingkungan mereka. Sedangkan terapi atau konseling ditujukan bagi mereka yang memiliki masalah dalam diri mereka dan lingkungan mereka seperti insecure dan demotivasi. Nah, training adalah pengalaman belajar yang dirancang dengan sengaja agar dapat membantu peserta dalam menguasai kompetensi yang tidak dimiliki sebelumnya. Training juga dapat kita artikan sebagai process of changing attitude, improving knowledge, and developing skill. Knowledge, skill, dan attitude merupakan sebuah kompetensi, sehingga dapat kita simpulkan bahwa training merupakan proses perubahan kompetensi. Mereka yang melakukan kegiatan pembelajaran dalam training disebut trainee, dan yang memberikan pelajaran dalam pelatihan disebut trainer. Salah satu tugas trainer adalah merancang pengalaman belajar dalam training. Fungsi trainer dalam pelatihan ada 4, yaitu narasumber, dinamisator, motivator, dan fasilitator. Perlu kita ingat bahwa dalam suatu training, opini dan pengetahuan trainer bisa saja berbeda dengan trainee. Hal ini dikarenakan training merupakan pembelajaran andragogi untuk orang dewasa yang memiliki pengalaman dan pengetahuan pribadi. Pembelajaran pada orang dewasa adalah pembelajaran yang kolaboratif dan memerlukan interaksi dua arah, bukan satu arah. Tidak seperti anak kecil yang cenderung hanya satu arah. Kolaboratif sendiri ada 3 maksud, yaitu two-way communication, ikatan fungsional di mana terikat secara fungsi, di mana dia menjadi trainer dan trainee, dan mereka harus saling mendukung dan menghormati. Yang ketiga adalah learning experience. Semua hal tersebut perlu dilakukan karena setiap pembelajar itu unik. Mengapa pelatihan itu penting? Pelatihan penting karena merupakan kunci untuk meningkatkan kompetensi dari seseorang atau individu. Proses pelatihan sendiri melibatkan 3 elemen utama, yaitu mengubah sikap, meningkatkan pengetahuan, dan mengembangkan keterampilan. Mengubah sikap atau mengubah attitude berarti pelatihan tidak hanya tentang pengetahuan dan keterampilan saja, tetapi pelatihan juga tentang mengubah sikap. Sikap yang positif dan termotivasi adalah kunci untuk mencapai kesuksesan. Yang kedua adalah meningkatkan pengetahuan atau knowledge. Hal ini menunjukkan bahwa pelatihan membantu individu untuk memahami dan meningkatkan pengetahuan mereka.
dari ketidaktahuan menjadi suatu pengetahuan yang lebih mendalam. Lalu selanjutnya adalah mengembangkan keterampilan atau skill. Tujuan dari pelatihan adalah untuk memberikan peluang dalam mengembangkan keterampilan yang diperlukan pada berbagai bidang. Karakteristik orang dewasa dalam belajar berbeda dengan anak kecil. Hal ini dikarenakan anak kecil belajar untuk masa depannya, sedangkan orang dewasa belajar untuk kebutuhan saat ini. Oleh karena itu, sebelum training, orang dewasa perlu melakukan training needs analysis. Hal ini dikarenakan dalam pelatihan bukan mengajarkan apa yang trainer tahu, tapi mengajarkan sesuai dengan kebutuhan para trainee. Maka perlu dilakukan trainer analysis. Orang dewasa juga diasumsikan lebih sulit untuk berkonsentrasi karena mereka sudah memiliki banyak pikiran dan tanggung jawab. Ketika mereka dituntut untuk melakukan kegiatan belajar dan mengikuti pelatihan, pikiran mereka lebih bercabang daripada anak-anak. Dalam pelatihan andragogi terdapat konsep 3M. 3M ini mencakup materi, metode, dan media. Materi adalah inti dari pelatihan. Metode adalah cara menyampaikan materi, dan media adalah alat atau aktivitas yang dapat membantu peserta pelatihan dalam memahami materi pelatihan. Saat melakukan pelatihan andragogi, langkah-langkah yang diperlukan terdiri dari yang pertama adalah persiapan. Dalam tahap persiapan, kita perlu mempertimbangkan materi apa yang akan kita sampaikan. Ini mencakup bagaimana menyampaikan pengetahuan kognitif, upaya untuk meningkatkan keterampilan peserta, dan bagaimana kita dapat membangkitkan sikap yang positif. Materi pelatihan orang dewasa harus dirancang untuk memfasilitasi pengalaman belajar mereka. Sesi pelatihan bisa berlangsung selama 1 jam pelatihan atau sekitar 45 menit atau lebih. Hal ini tergantung pada pemberian materi. Penting untuk memvariasikan metode pelatihan dengan minimal 3 metode, yaitu seperti ceramah, brainstorming, dan tanya jawab untuk mendorong pembelajaran aktif dan komunikasi 2 arah. Langkah kedua adalah memulai sesi. Sesi pelatihan dapat dimulai dengan mengajukan pertanyaan mengenai sesi sebelumnya atau mendapatkan feedback dari para peserta. Hal ini bertujuan untuk memahami pemahaman peserta tentang materi yang telah kita jelaskan sebelumnya. Langkah ketiga adalah penggunaan media. Penggunaan media ini diperuntukkan untuk meningkatkan keterlibatan peserta dalam pelatihan. Media sendiri dapat berupa poster, video, atau permainan. Permainan adalah media yang sangat disarankan karena dapat mendorong keaktifan dan kreativitas peserta dalam pembelajaran andragogi. Langkah keempat adalah pengambilan kesimpulan. Setelah kegiatan atau sesi pelatihan, penting bagi fasilitator atau trainer untuk memberikan kesimpulan dari seluruh peserta. Hal ini membantu memastikan bahwa pemahaman baru telah terbentuk dan bahwa peserta telah memahami materi yang disampaikan sebelumnya. Jika melakukan pelatihan andragogi, maka kita perlu memperhatikan bahwa orang dewasa memiliki kemampuan self-directing, sehingga fasilitator perlu menciptakan suasana yang mendukung pembelajaran yang aktif dan berpusat pada peserta dengan menggunakan self-directing mereka. Prinsip 3M yang disebutkan sebelumnya, yaitu materi, metode, dan media, merupakan langkah-langkah yang dapat membantu menciptakan sesi pelatihan yang efektif untuk orang dewasa. Jangan lupakan juga mengenai tahapan-tahapan yang telah dijelaskan sebelumnya. Dalam konteks pelatihan, peran seorang trainer sangat amat penting loh. Hal ini dikarenakan trainer bertindak sebagai penyedia pengalaman belajar yang beragam, mulai dari mendengarkan, berdiskusi, berlatih, hingga berbagi informasi. Trainer juga harus mengetahui bahwa terdapat 2 jenis peserta pelatihan, yaitu yang lebih pasif dan yang lebih aktif. Trainer memiliki tanggung jawab untuk memastikan kegiatan pembelajaran efektif bagi kedua jenis peserta tersebut. Peran seorang trainer melibatkan berbagai tugas yang terdiri dari yang pertama adalah sebagai seorang perencana. Seorang trainer harus merencanakan pelatihan sebelumnya. Hal ini termasuk menyusun rencana pelatihan yang mencakup penilaian awal untuk memahami tingkat pemahaman peserta dan kebutuhan mereka. Yang kedua adalah pembangun norma. Seorang trainer bertanggung jawab untuk membangun norma dalam kelompok pelatihan. Hal ini mencakup memastikan bahwa setiap peserta merasa penting, bebas untuk berpendapat, dan memiliki suasana belajar yang positif. Yang ketiga adalah mendorong objektivitas dan kreativitas. Trainer harus dinamis dalam memotivasi peserta.
Mereka harus memungkinkan peserta untuk bertukar peran kepemimpinan, berkreasi, dan mengembangkan ide-ide kreatif. Yang keempat adalah motivator. Motivasi adalah unsur penting dalam pelatihan. Trainer harus menggunakan berbagai cara untuk membangun motivasi, seperti membangun konsentrasi, memberikan penghargaan, dan memberikan dukungan saat diperlukan oleh para trainee. Yang kelima adalah pemantauan dan dinamika grup. Trainer harus memantau perkembangan belajar peserta dan memastikan setiap kelompok berfungsi dengan baik. Hal ini melibatkan mengamati interaksi di antara peserta dan menggerakkan mereka dengan dinamika kelompok yang seirama. Keenam adalah narasumber. Trainer juga berfungsi sebagai narasumber yang memberikan informasi yang diperlukan untuk meningkatkan kompetensi peserta. Selain itu, penting juga bagi kita untuk memperhatikan hal-hal seperti bahasa yang komunikatif agar sesuai dengan prinsip two-way communication. Kemudian, memiliki kendali diri yang baik. Lalu mampu merangkul dan mengatasi gangguan di kelas. Lalu selanjutnya adalah memancarkan rasa percaya diri. Kemudian bertindak dengan wajar, memberikan inovasi kepada peserta, dan mampu mengatur tempo sesuai dengan kebutuhan. Lalu kita juga perlu menggunakan bahasa tubuh yang terbuka dan ramah. Langkah-langkah memfasilitasi yang efektif meliputi yang pertama adalah menjelaskan pokok bahasan, menyajikan media, menggali pendapat peserta, mengaitkan pendapat dengan kehidupan nyata atau hal-hal yang sedang relevan terjadi, kemudian mengulas, menambah, menegaskan materi, dan yang terakhir adalah menyimpulkan. Dalam pelatihan ada berbagai jenis kelas. Salah satunya adalah tipe klasikal seperti pada ruang kelas pada umumnya, U-shape, dan World Cafe. Tipe U-shape dianggap yang paling efektif dalam pelatihan karena memungkinkan fleksibilitas dan interaksi antara trainer dan para trainee. Penggunaan meja juga dapat disesuaikan dengan kebutuhan dari para peserta ataupun trainer. Penting untuk mencatat bahwa keberhasilan suatu pelatihan bergantung pada motivasi, pengetahuan, sikap, dan ekspektasi dari para peserta. Seorang trainer harus mampu menggabungkan semua elemen ini dalam perancangan dan implementasi pelatihan yang sukses. Selain itu, pelatihan dapat dianggap sebagai aktivitas penyembuhan dan sebagai saat di mana peserta merasa diri mereka diperhatikan dan juga didengar. Untuk memastikan kualitas pelatihan, ada beberapa aspek organisasi yang dapat diintervensi. Yang pertama adalah dukungan dari rekan sejawat, dukungan dari supervisor, dan dukungan dari sesama trainer, serta menciptakan iklim dan budaya yang mendukung, dan juga menciptakan sistem penghargaan. Keberhasilan penyampaian materi pelatihan sangat bergantung pada manajemen kelas yang efektif. Terdapat 10 prinsip pelatihan yang dikenal sebagai REM to FEM. REM to FEM ini harus kita perhatikan. Yang pertama adalah resensi. Resensi berarti memastikan bahwa materi yang diajarkan aktual dan relevan dengan peserta. Kedua adalah appropriateness. Materi pelatihan harus sesuai dengan kebutuhan dan tingkat pemahaman peserta. Ketiga adalah motivation. Motivation mendorong peserta untuk berpartisipasi aktif dan bersemangat dalam pembelajaran. Yang keempat adalah primacy. Primacy berarti menyajikan informasi penting di awal pelatihan untuk memperkuat pemahaman peserta. Kelima adalah two-way communication. Two-way communication berarti membangun komunikasi dua arah yang efektif antara trainer dan trainee. Selanjutnya adalah langkah-langkah krusial dalam memfasilitasi pembelajaran. Yang pertama adalah menyiapkan topik atau pokok bahasan. Persiapan awal yang melibatkan pemilihan topik atau pokok bahasan yang akan disampaikan kepada peserta. Hal ini mencakup pemahaman mendalam tentang materi yang akan diajarkan. Yang kedua adalah memahami tujuan materi. Penting bagi seorang trainer untuk memahami dengan jelas tujuan dari materi yang akan disampaikan. Tujuan tersebut harus sejalan dengan tujuan pelatihan secara keseluruhan. Ketiga adalah menentukan metode yang paling sesuai. Pemilihan metode pembelajaran yang sesuai dengan materi dan peserta pelatihan. Setiap metode memiliki karakteristik yang berbeda, dan pemilihan yang tepat akan meningkatkan efektivitas pembelajaran. Selanjutnya, yang keempat adalah memilih media yang tepat. Media yang digunakan dalam penyampaian materi harus dipilih dengan bijaksana.
Ini bisa berupa presentasi, audiovisual, video, ataupun materi tertulis. Tergantung pada materi dan tujuan dari pelatihan yang kita sampaikan. Langkah kelima adalah mengatur waktu dengan bijak. Penting untuk mengalokasikan waktu dengan efisien selama sesi pelatihan. Seorang peserta harus memiliki cukup waktu untuk memahami materi tanpa terburu-buru. Selanjutnya adalah memahami proses atau langkah-langkah penyajian. Memahami langkah-langkah atau proses penyajian materi secara logis dan terstruktur. Ini membantu peserta dalam memahami urutan dan keterkaitan antara konsep-konsep yang diajarkan dalam pelatihan. Ketujuh adalah melakukan evaluasi terhadap penyampaian materi. Setelah materi kita sampaikan, maka perlu dilakukan evaluasi terhadap sejauh mana peserta telah mencapai pemahaman dan apakah tujuan pembelajaran telah terpenuhi. Langkah-langkah ini adalah landasan penting dalam memfasilitasi pembelajaran yang efektif. Yang pertama adalah menyiapkan topik bahasan dengan baik dan memahami tujuannya akan membantu dalam memandu seluruh proses pelatihan. Yang kedua adalah pemilihan metode dan media yang sesuai akan mempengaruhi keterlibatan peserta. Yang ketiga adalah manajemen waktu yang bijak. Manajemen waktu yang bijak akan memastikan bahwa materi telah disampaikan secara komprehensif. Langkah keempat adalah memahami proses dan langkah-langkah penyajian. Hal ini membantu untuk membangun struktur pembelajaran yang mudah diikuti oleh para peserta. Kelima adalah evaluasi akhir. Evaluasi adalah alat penting untuk mengukur keberhasilan sesi pelatihan dan mengevaluasi sejauh mana tujuan telah tercapai. Dengan mengikuti langkah-langkah ini, seorang trainer dapat memastikan bahwa proses pembelajaran berjalan dengan lancar dan efektif. Prinsip-prinsip yang harus diutamakan dalam penyampaian materi di pelatihan meliputi yang pertama adalah kesiapan fasilitator. Seorang fasilitator harus benar-benar siap dalam segala aspek, mulai dari sebelum memulai sesi pelatihan, saat pelaksanaan pelatihan, hingga nanti selesai. Kesiapan ini juga mencakup pemahaman materi, pemahaman terhadap peserta, serta kesiapan dari mental dan fisik seorang trainer. Selanjutnya adalah penguasaan materi dan metode. Seorang fasilitator harus menguasai materi yang akan diajarkan, serta memiliki pemahaman yang kuat terhadap berbagai metode pembelajaran. Hal ini memungkinkan seorang trainer untuk memilih metode yang paling sesuai untuk menyampaikan materi dengan efektif. Yang ketiga adalah penguasaan proses dan langkah-langkah. Seorang trainer harus memahami proses dan langkah-langkah dalam penyajian materi. Hal ini sangat penting karena membantu seorang trainer untuk membangun struktur yang terorganisir dalam pembelajaran, memastikan bahwa konsep pembelajaran telah disampaikan dengan jelas dan sistematis. Langkah keempat adalah penentuan gaya pelatihan yang wibawa. Seorang trainer harus menentukan gaya pelatihan yang menunjukkan kewibawaan mereka dan profesionalitasan mereka. Ini mencakup cara berbicara, cara berpakaian, dan bagaimana mereka berinteraksi dengan peserta. Kemudian yang kelima adalah ketepatan menggunakan beberapa media. Memilih media yang sesuai dengan materi dan tujuan pelatihan sangat penting. Penggunaan media yang tepat dapat memperkuat pemahaman peserta dan meningkatkan keterlibatan mereka dalam pelatihan. Yang keenam adalah tujuan yang jelas atau ada sasaran yang ingin dicapai. Setiap sesi pelatihan harus memiliki tujuan yang jelas. Jadi peserta harus tahu apa yang akan mereka capai dan apa yang diharapkan dari mereka selama sesi tersebut. Prinsip-prinsip ini adalah dasar-dasar penting dalam penyajian materi yang efektif dalam konteks pelatihan. Dengan memprioritaskan prinsip-prinsip ini, seorang trainer dapat memberikan pengalaman pelatihan yang bermakna dan efektif bagi seluruh para peserta. Nah, kira-kira sudah dapat menjawab pertanyaan yang diajukan di awal belum? Jika sudah, boleh berikan komentar pada video ini ya. Jangan lupa untuk terus belajar dan terus berkembang. Terima kasih.